Ya kan? Buah kurma sekali lagi, dia hanya boleh masak dengan angin yang sangat panas. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah yang dilakukan daripada mereka. Apa yang nak saya sampaikan adalah kita nak menunjukkan bahwa dalam sejarah, baik sejarah para nabi maupun sejarah Nabiullah Muhammad SAW, begitulah perilaku daripada orang-orang Yahudi. Karena itu kita menyaksikan bahwa dalam kehidupan kita sekarang, maka orang-orang Yahudi mereka berani melakukan perbuatan yang disaksikan oleh semua kaum muslimin, disaksikan oleh semua manusia. Kalau salah seorang penulis di Mesir mengatakan yal'abuna tahta syams, mereka berani bermain di bawah terangnya matahari, tak malu, tak takut. Mereka melakukan pencabulan terhadap hak asasi manusia, tak malu lagi, tak takut lagi. Mereka melakukan perkara-perkara seperti ini. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sedih dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestina. Namun kita terlebih lagi sedih apabila permasalahan kaum muslimin ini tidak diambil berat oleh kaum muslimin yang lainnya. Karena itu, pada saat kaum muslimin menunjukkan simpati mereka kepada saudara-saudara mereka di Palestina dengan membuat donation buat Palestina di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya, tapi saudara-saudara kita di Mesir sampai hari ini belum lagi membuka Rafah yang merupakan sempadan antara Mesir untuk menuju ke Gaza untuk menyalurkan bantuan-bantuan ini. Ini yang menjadikan kita terlebih lagi sedih. Ini yang menjadikan kita amat prihatin, menjadikan kita lebih menangisi daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada saudara-saudara kita. Bahwa permasalahan ini belum lagi dirasa, belum lagi diambil berat oleh kaum muslimin yang lainnya. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin ada sesetengah kita yang tak mengambil berat dengan mengatakan di Malaysia kita aman, di Indonesia pun macam itu. Tapi hadirin ikhwati iman yang berbahagia, tidakkah kita pernah mendengar cerita ada seekor harimau yang dia menangkap kelinci, rusa, dan juga sapi. Di pagi hari, arnab. Di pagi hari, harimau tadi bertanya kepada rusa yang dikenal cerdik dan lain sebagainya, pagi ini apa yang saya makan? Rusa ini menjawab, untuk sarapan pagi ini tak payah yang berat-berat, makanlah arnab. Wah, kata harimau, sungguh ide yang sangat bernas. Dia makan arnab. Siang ditanya kepada rusa, kalau siang apa yang saya makan? Kemudian rusa mengatakan, kalau siang ini kena yang lebih besar sedikit, kena ada tetangga, makan sapi. Dimakan sapi. Masa petang belum lagi dinner, bertanya lagi harimau ini, kalau petang seperti ini apa yang saya makan? Kata rusa tadi, kalau petang makanlah saya. Kemudian harimau bertanya, dari mana pikiran yang begitu bernas yang kau sampaikan ini? Rusa kemudian menjawab, aku sebenarnya telah mati pada saat engkau memangsa, pada saat engkau memakan kelinci di pagi hari. Sehingga hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang-orang Arab menggunakan istilah ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Aku telah dimakan bersama makanan yang pertama. Apa yang nak saya sampaikan adalah kaum muslimin kalau tidak menunjukkan keprihatinan, tidak menunjukkan power dia, kita hanya tinggal menunggu masa untuk dimakan seperti negara-negara muslim yang lainnya. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita tak menunjukkan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh kita, oleh negara kita, kita menentang daripada apa yang dilakukan oleh mereka, tidak menutup kemungkinan, bukan sesuatu yang mustahil. Selepas Irak, Afghanistan, Palestina, hanya tinggal menanti masa. Walau kita tak tahu perkara itu bila akan berlaku. Waliyazubillah.
Namun hadirin ikhwati iman yang berbahagia, yang kita nakkan adalah bagaimana perkara ini, bagaimana permasalahan ini kemudian menjadi sebuah lecutan kepada kita untuk tersedar, untuk bangun, untuk bangkit. Hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, mungkin ada setengah di antara kita yang beralasan, Kak, Malaysia pun kita banyak problem, Ustaz. Di Indonesia pun kita banyak lagi problem. Saya nakkan kepada hadirin dan hadirat untuk melihat, selepas Nabi SAW wafat, kemudian kaum muslimin membaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq pada masa awal beliau menjadi khalifah banyak sekali mendapatkan permasalahan-permasalahan internal kaum muslimin pada masa itu. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi. Salah seorang di antaranya bernama Musailamah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Masjid Nabawi, ada satu tiang yang disebut dengan Amud Al-Wafud. Tiang tempat dulu ketua-ketua kabilah, kepala-kepala kabilah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima Islam. Di tiang itulah baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui daripada ketua-ketua kabilah. Dan selepas mereka pulang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada mereka. Ada seorang daripada ketua kabilah yang datang, tapi tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menunggu di luar. Tapi dengan baiknya, begitu rahmahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tetap memberikan hadiah kepada orang tersebut. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka kemudian dia mengaku-ngaku bahwa apa yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah separuh daripada kenabian dia. Dan dia adalah Musailamah. Kerana begitu dustanya, sehingga disebut dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Ini satu permasalahan, satu problem internal yang sangat mengganggu daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada masa itu. Belum lagi di antara kaum muslimin yang masih lemah keimanannya, ada yang tak nak untuk membayar zakat. Akan tetapi dengan gagahnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyatakan, aku akan perangi, aku akan mengadakan perang terhadap orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban sholat. Bahkan Umar bin Khattab masa itu mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau nak memerangi mereka? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil baju daripada Umar dan mengatakan, ajabbarun fil jahiliyah wa jabbarun fil Islam. Apakah engkau seorang yang gagah berani semasa engkau jahiliyah, dan begitu pengecut semasa engkau menjadi seorang yang muslim? Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi mereka-mereka yang memisahkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Kerana apa? Kerana zakat merupakan salah satu rukun daripada arkanul Islam. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, problem-problem internal dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun yang menarik adalah beliau kemudian mengatakan kepada para sahabat untuk meneruskan, melanjutkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid yang masa itu menuju ke daerah Palestina. Semasa ditanya oleh para sahabat, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita di dalam kota Madinah masih memiliki problem internal. Namun dijawab oleh Abu Bakar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan problem internal kita dengan kita care dengan problem eksternal daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi dan mereka yang tak nak mengeluarkan zakat mampu diselesaikan permasalahan ini oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan kita care dengan problem-problem eksternal daripada kaum muslimin, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kepada kita terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di tengah masyarakat kita sendiri.
Hadirin